deskripsinya adalah peta konsep. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kita klik simpan gambar. Oke Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah masuk Bapak Ibu. Gambarnya sudah masuk ya. Nah, ini gambarnya. Dan di bawah gambar ini Bapak Ibu buatlah penjelasannya tadi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu dan teman-temanku di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah dan murah rezeki, sukses dan bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel tentang tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi pendidikan agama Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara paling benar mengerjakan tugas mandiri di LMS PPG Kemenak tahun 2025. Kita lengkapi dengan contoh dan cara mengisinya di LMS PPG Kemenak Transformasi tahun 2025. Simak video ini dari awal sampai akhir sehingga Bapak Ibu benar-benar paham dalam mengisi dan mengerjakan tugas mandiri di LMS serta contoh tugasnya yang benar sesuai dengan instruksi di LMS tersebut. Bapak Ibu, sebelum dilanjut, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita langsung ke LMS-nya saja. Nah, ini merupakan LMS atau dashboard halaman awal dari LMS PPG Kemenak tahun 2025 dan ini merupakan pada mapel pendidikan agama Islam ya Bapak Ibu, dan pada mapel lainnya juga sama, namun yang berbeda hanya modulnya ini saja. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan bagaimana cara mengisi tugas mandiri tersebut. Kita klik Bapak Ibu modulnya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum mengerjakan tugas mandiri, tentu Bapak Ibu harus melalui beberapa tugas ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, menyelesaikan fakta integritas, menyelesaikan topik 1, baik mulai dari pretestnya, kemudian membaca modulnya gitu ya, menonton videonya, dan Bapak Ibu membaca jurnalnya. Nah, selesaikan dulu topik 1 ini, pastikan dia sudah seperti ini semua Bapak Ibu, tidak ada yang terkunci lagi gitu ya. Nah, ini masih ada yang terkunci Bapak Ibu, namun ini karena sistem kemarin error, maka dia ada yang terkunci dan ada yang sudah terbuka. Walaupun ini sudah dikerjakan Bapak Ibu ya. Dan pastikan semuanya sudah oke, sudah selesai Bapak Ibu lakukan topik 1 sampai topik 8 ini. Selanjutnya di bagian bawah ini ada tugas mandiri. Dan inilah tugas yang mesti Bapak Ibu kerjakan ya. Kemudian ada tugas refleksi. Nah, tugas refleksi ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya. Kita fokus ke tugas mandiri dulu. Nah, setelah Bapak Ibu menonton dan segala macamnya dari topik 1, topik 8, barulah di sini Bapak Ibu mengerjakan tugas. Kalau di atasnya apa, Pak? Kalau di atasnya hanya mengerjakan pretest, kemudian membaca modul, menonton video, melihat bahan tayang, dan juga melihat jurnal. Itu saja tugasnya Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Nggak ada meresum dan segala macamnya. Dan tugasnya yang ada di LMS PPG Kemenak tahun 2025 ini hanya ada ini Bapak Ibu, yaitu tugas mandiri, tugas refleksi, dan tes akhir modul. Nah, apa isi tugas mandiri ini? Yuk kita cek Bapak Ibu. Cara ceknya Bapak Ibu klik saja di tugas mandiri ini ya. Klik saja di sini. Kemudian dia akan diarahkan Bapak Ibu ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini perintahnya setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri. Nah, jadi tugas Bapak Ibu membaca dan mempelajari topik 1 sampai 8 ya. Mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, kemudian copy paste ke LMS. Adapun tugas yang diminta adalah, nah ini perintahnya Bapak Ibu kita buat di Word, kemudian Bapak Ibu hanya mengcopy pastenya lagi ke LMS ini. Gitu. Apa tugasnya?
Yang pertama, 1. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan di topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan kurang 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Berarti perintah 1 ini Bapak Ibu, kita membuat peta konsep, kemudian membuat gagasan, dan dari gagasan ini kita membuat petanya. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah baca tuh topik 1 sampai topik 8 gitu ya. Nah, dari topik 1 topik 8 ini ternyata Bapak Ibu menemukan 5 gagasan minimal gitu ya. Temukan gagasannya. Dan 5 gagasan itu Bapak Ibu buat di Word. Nah, di Word itu ada peta konsepnya, kemudian ada uraian dari peta konsep dan isinya adalah 5 gagasan tersebut. Nah, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Dan nanti ketika masuk ke LMS, peta konsepnya Bapak Ibu masukkan di atas, kemudian di bagian bawahnya penjelasan dari peta konsep tersebut, yaitu 5 gagasan yang Bapak Ibu temukan dari modul 1 sampai modul 8. Berarti tugasnya itu ya Bapak Ibu di poin 1 ini, peta konsep dan penjelasan dari 5 gagasan itu. Nanti akan kita buatkan contoh dan cara mengisinya. Oke, yang kedua, materi konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi, salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Jadi kalau tugas nomor 2 ini Bapak Ibu mencari atau menemukan apa sih yang mungkin menjadi miskonsepsi sehingga orang bisa salah mengerti setelah membaca modul tersebut dari modul 1 sampai modul 8. Jadi Bapak Ibu membuatnya modul 1 apa miskonsepsinya, modul 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 miskonsepsi kalau ada yang Bapak Ibu temukan miskonsepsinya gitu ya. Beda dengan tugas nomor 1 tadi, dari 8 hanya 5 gagasan saja. Oke, jadi tugasnya secara umum ada 2 saja Bapak Ibu. Yang pertama membuat peta konsep dan gagasan, yang kedua adalah mencari materi miskonsepsi. Nah, apakah per topik? Tidak. Hanya 1 saja. Gitu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sebenarnya modul profesional ini hanya 1. Namun terdiri dari 8 bab gitu Bapak Ibu. Dan 8 bab itu dipisah filenya satu-satu. Menjadi topik 1, topik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kita lanjut cara mengisinya. Oke. Bapak Ibu, kalau untuk mengisi tugas mandiri ini, Bapak Ibu klik kirim pengajuan. Ini ya, kirimkan pengajuan atau tugas laporan. Bapak Ibu klik saja. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu klik scroll ke bawah, nah maka dia akan muncul kotaknya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kotak tempat Bapak Ibu mengisi tugas mandiri tersebut. Yang pertama tugasnya adalah peta konsep. Peta konsepnya Bapak Ibu saya contohkan. Nah, Bapak Ibu ini adalah contoh tugas mandiri PPG PAI Bapak Ibu. Ya, modul profesional PAI topik 1 sampai 8. Yang pertama ada peta konsepnya dalam bentuk JPEG ini Bapak Ibu. Kedua ada penjelasan gagasannya dari peta konsep ini. Itu Bapak Ibu ya, ini pengertian ayat muhkamat dan mutasabihat gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Gagasan 5 gagasan yang ditemukan. Kemudian Bapak Ibu, dan ini adalah materi atau konsep yang menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti. Ada 8 dari topik 1 sampai dengan topik 8 Bapak Ibu ya. Ini topik 1 sampai dengan topik 8. Ini sudah selesai semua. Jadi cara memindahkannya ke LMS yang JPEG ini tentu Bapak Ibu insert JPEG-nya gitu ya. Kalau yang ini tinggal Bapak Ibu blok dan copy paste saja. Bagaimana cara memasukkan peta konsep seperti ini ke LMS? Yuk kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita ke LMS ini. Kemudian di sini ada logo gambar Bapak Ibu ya. Ini ada sisipkan JPEG atau gambar. Nah Bapak Ibu klik saja ini. Kemudian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pilih jelajah repositori ini. Kita jelajahi repositori ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih file gitu ya. Nah, kita ambil di mana Bapak Ibu. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Kita klik open. Oke. Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu kita klik unggah berkas ini. Siap ya. Oke, Bapak Ibu klik simpan gambar. Oke. Bapak Ibu. Nah, ini ada peringatannya.
gambar harus memiliki deskripsi kecuali jika ditandai sebagai dekoratif saja. Nah, oke, Bapak Ibu kita buat saja ini ya. Deskripsinya adalah peta konsep. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Kita klik simpan gambar. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah masuk, Bapak Ibu. Gambarnya sudah masuk ya. Nah, ini gambarnya. Dan di bawah gambar ini, Bapak Ibu buatlah penjelasannya tadi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu klik saja ya di samping gambar ini, kemudian ditekan enter, maka dia akan berpindah kursornya ke sini. Kemudian Bapak Ibu, yang tulisan ini, ya 5 gagasan yang ditemukan dari topik 18 ini, Bapak Ibu blok saja semuanya sampai miskonsepsi gitu ya. Ini Bapak Ibu kopikan saja, Ctrl C atau klik kanan, Bapak Ibu pilih copy, atau Bapak Ibu bisa pilih juga di sini copy ya. Setelah itu Bapak Ibu pindah lagi ke LMS ini dan Bapak Ibu klik kanan, Bapak Ibu tempel atau langsung saja Ctrl F. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Ini peta konsepnya dan ini penjelasannya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Dan ini Bapak Ibu silahkan dirapikan dulu gitu ya. Yang nggak rapi ini Bapak Ibu rapikan lagi karena copy paste ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu tengok aja mana yang tidak rapi. Nah, Bapak Ibu rapikan dengan serapi-rapinya. Oke. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, ini sudah selesai. Ini peta konsepnya. Bagus ya Bapak Ibu, ada peta konsepnya. Kemudian ada penjelasan dari peta konsep tersebut Bapak Ibu, 5 gagasannya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada materi yang dapat menimbulkan miskonsepsi. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik simpan perubahan atau mau Bapak Ibu edit dulu ini bisa ya. Di sini ada tombol editnya Bapak Ibu ya. Ini ada tombol editnya ini ya. Nih ya. Ini contohnya Bapak Ibu blok. Nah, mau Bapak Ibu apain? Ya, gitu ya. Nah, ini bisa mengedit juga Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu kalau masih mau ngedit. Kalau sudah seperti ini, oke lah. Berarti sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu klik simpan perubahan. Nah, Bapak Ibu scroll ya. Nah, ini Bapak Ibu status pengajuan terkirim. Nah, ini Bapak Ibu ya, terkirim dan siap dinilai. Nah, statusnya belum dinilai. Terakhir diubah ini sudah Bapak Ibu ya. Dan ini adalah tugasnya. Oke. Ini bisa ditengok nanti ya Bapak Ibu. Ini ada penjelasannya, ada peta konsepnya, dan ada penjelasannya. Dan dosen sudah bisa menilai Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tugas ini ingin Bapak Ibu edit kembali atau ingin menghapusnya, Bapak Ibu masih bisa sebelum nilai muncul di sini. Tapi kalau sudah muncul nilai, itu Bapak Ibu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, terimalah nilainya gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin memperbaharui lagi, Bapak Ibu klik edit pengajuan ini. Klik edit pengajuan. Ya, kemudian Bapak Ibu ini masih bisa diedit. Nah, ini muncul lagi dia dan masih bisa diedit ya. Nah, Bapak Ibu, ini masih bisa diedit, mau ditambah contohnya gitu ya. Masih bisa Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu edit, nah Bapak Ibu klik simpan perubahan lagi gitu ya. Maka dia ditandai sudah terkirim dan selesai. Bapak Ibu, kalau mau menghapus ini hapus pengajuan ini. Ya, ini ada Bapak Ibu ada hapus pengajuan. Oke, Bapak Ibu, begitulah cara menyelesaikan tugas mandiri dan mengisinya di LMS sampai mengirimnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Untuk contoh tugas ini ada di kolom komentar. Linknya ada di kolom komentar. Bapak Ibu bisa download ya, bisa Bapak Ibu lihat bagaimana caranya dan bentuk penyusunannya. Oke Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa lagi pada tutorial kami berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu memperoleh informasi terupdate dan tutorial terbaru dari kami. Kemudian like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.